Kita boleh ada hari ini semua karena kemurahan, amin. Dan pagi hari ini saudara, biarlah kita mau satukan hati kita mau datang sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh datang untuk menyembah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang beribadah di hadapan Tuhan. Pagi hari ini saudara sepakat dengan saya, kita doakan bangsa kita, amin. Bangsa kita sedang tidak baik-baik saja, tetapi mari kita mau serahkan itu dalam tangan Tuhan. Mari saya persilakan kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa bagi bangsa kita. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat pagi ini. Adalah satu anugerah dan kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kami boleh datang beribadah. Kami boleh membawa hati kami di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau satukan hati kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan mencintai bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya semua Tuhan ada dalam kendali Tuhan. Tuhan kendalikan setiap pikiran-pikiran bangsa, rakyat Indonesia, seluruhnya Tuhan, pemerintahan yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Setiap roh-roh pemecah belah, roh-roh kekerasan, roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan. Kami satu hati, kami mau usir tengking di dalam nama Yesus. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami. Bangsa kami, bangsa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kami, umat-umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan jaga juga mereka semua Tuhan. Tuhan pelihara semuanya Tuhan. Bahkan umat-umat-Mu yang hari ini beribadah dimanapun Tuhan, gereja-gereja. Biarlah semua Tuhan bisa tetap beribadah seperti biasanya Tuhan. Tangan Tuhan yang menuntun, tangan Tuhan yang tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Semua Tuhan, kami umat-umat-Mu ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami lebih lagi untuk kami masuk dalam hadirat Tuhan. Biar kami boleh menyembah Engkau, kami boleh menyenangkan hati-Mu, kami mempersembahkan korban persembahan pujian kami yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami serahkan segala kekhawatiran kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, saat kami bersama dengan Tuhan, kami bisa melewati semuanya Tuhan. Amin. Di saat aku takut, ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tangan-Mu.
hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Aku takut, kami percaya padamu Tuhan. Ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tanganmu. Ku serahkan di saat aku lemah. Ku bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Sekali lagi nyanyikan dengan sungguh. Di saat, biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Saat kami takut Tuhan, kami hanya percaya pada satu pribadi. Pribadi yang selalu membawa kami Tuhan keluar dari segala kekhawatiran kami. Pribadi yang selalu menopang hidup kami. Saat kami lemah Tuhan, Kau yang senantiasa ada bagi kami. Ku bersandar padamu, segala kesesakanku telah Kau tanggung
Pagi hari ini Tuhan, kami bawa setiap kekhawatiran kami. Kami bawa Tuhan setiap kegelisahan kami. Kami bawa setiap ketakutan kami itu hanya pada Tuhan. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang pegang hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang pada satu pribadi yang kami percaya sungguh sanggup melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami. Kami datang Tuhan. Kami datang padamu. Kami berseru Tuhan. Kami percayakan hidup kami hanya padamu Tuhan. Kami berseru, kami panggil nama-Mu. Kau Tuhan yang sanggup pulihkan keadaan kami. Kau Tuhan sanggup pulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan. Tinggikan namanya. Muliakan Tuhan. Allah yang hidup. Allah yang layak terima pujian. Allah yang layak kami sembah. Allah yang berkuasa. Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Semuanya kepadamu Tuhan. Oh, kami tinggikan. Kami agungkan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, kami serukan nama-Mu. Kami agungkan kuasa-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan tercurah bagi bangsa kami. Tercurah dalam hidup kami Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami berseru ke nama yang hidup. Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Serukan namanya. Panggil namanya. Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan. Haleluya. Serukan namanya. Serukan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang senantiasa menopang hidup kami Tuhan. Kau yang paling tahu Tuhan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan-Mu. Kau Tuhan adalah Bapa yang Mari serukan namanya. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Amin. Penghiburan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan.
saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Dia adalah sobat yang setia, yang selalu hadir dalam hidup saya dan saudara. Ada satu sobatku yang setia, amin. Saudara percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Yes, diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, amin. Oh, Dia tak pernah tinggalkan, amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Siapa namanya saudara? Namanya Yes. Mari berseru, panggil namanya, nama yang berkuasa, menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yang pria nyanyikan, ada satu. Ayo yang pria bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Di waktu waktuku, ayo gantian yang wanita nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Ayo sama-sama nyanyikan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sama-sama bertepuk tangan. Namanya Yesus, namanya. Serukan terus nama Tuhan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus. Serukan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari lebih lagi angkat kedua tangan saudara. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kemuliaan lebih meriah lagi buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Persiapkan persembahan saudara, kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ku
Khusus para wanita-wanita Allah, kami mengundang untuk mengikuti ibadah kaum wanita setiap hari Selasa jam 7 malam bertempat di Gereja Petra Palu. Bagi para jemaat, harap diperhatikan, ibadah pujian penyembahan di minggu ini ditiadakan. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Premiut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Saudara-saudara, banyaknya info dan penggelaran acara yang menarik selama sepekan ini. Kami pilih salah satunya yang menuai banyak perhatian. Dengan saya Sandrina Atris, inilah selengkapnya. Dunia digencarkan dengan penemuan suatu pulau yang berada di pinggiran pantai. Konon katanya tempat ini sangat cantik dan indah. Lokasinya berada di Kepulauan Sulawesi, tepatnya di pantai barat, Sulawesi Tengah. Warga setempat menamai lokasi tersebut Pantai Pangimasangi yang berjarak sekitar 2 jam dari kota Palu. Hingga akhirnya jemaat Petra Palu mendapat info lokasi tersebut dan akan mengadakan fellowship di hari Jumat, tanggal 5 bulan September 2025. Juga mengajak semua jemaat untuk turut serta hadir dalam acara tersebut. Pendaftaran akan dibuka mulai minggu ini sampai minggu depan. Untuk saudara-saudara yang ingin bergabung, bisa langsung mendaftarkan diri di pintu bagian depan. Jangan sampai terlewatkan ya saudara-saudara. Sampai jumpa di tanggal 5 bulan September nanti. Demikian berita terkini. Dengan saya Sandrina Atris, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Itulah pengumuman yang sudah kita dengar Bapak Ibu Saudara. Jadi kami ingatkan kembali Bapak Ibu yang belum mendaftar, saudara boleh mendaftar sebentar waktu keluar dari gereja ini. Ada panitia di depan yang bagian pendaftaran, saudara boleh langsung mendaftar. Kegiatannya nanti hari Jumat ini. Ya, jadi dan juga kami ingatkan kembali yang sudah mendaftar untuk bisa ikut pada hari hanya ya. Dan juga kami sampaikan pada hari Jumat itu ibadah Jumat malam di tempat ini itu ditiadakan. Ya, jadi mohon perhatiannya, ibadah Jumat malam itu ditiadakan. Ibadah pujian dan penyembahan. Ya, jadi saudara boleh beri juga info buat jemaat yang lain, buat keluarga, buat teman juga ya. Dan kami juga mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir pada hari ini bersama dengan kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Biarlah saudara bisa terus mengikuti setiap kegiatan-kegiatan kami di GPT Petra Palu yang sudah kita dengarkan tadi. Mari persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, terkadang kalau dalam keadaan kita baik-baik saja, kita mudah untuk berkata Tuhan itu baik. Tetapi dalam keadaan yang mungkin tidak kita inginkan, belum tentu kita bisa. Tetapi biarlah pagi hari ini kita mau menetapkan hati kita, untuk kita mau tetap memilih untuk setia mengiring Tuhan dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Mari siapkan hati kita lebih lagi untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya
hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, biarlah kami Tuhan tetap setia, tetap setia, tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidup kami, sampai akhir hidupku, biarlah kami tetap menyembah-Mu Tuhan, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Oleh anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Semua karena Allah yang begitu setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih saat ini kami siapkan hati kami. Kami akan bersama belajar firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami baik hamba-Mu yang menjadi saluran berkat Allah maupun umat-Mu. Setiap kami boleh bersama-sama dibangun dengan firman-Mu. Kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus setiap kita yang sedia mendengarkan firman-Nya, mari bersama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama ada di tempat ini. Walaupun mungkin saudara agak sedikit was-was. Ya, betul? Ya. Nanti bagaimana ya. Nanti ada itu, ada ini gitu kan. Saudara, saya juga waktu hari Jumat pelayanan di sini, istri saya bilang, bagaimana
ada ini, ada itu. Ya wajar saudara ya, seorang istri mengkhawatirkan ini dan itu. Nah saudara, dalam hidup ini sering kita khawatir. Ya betul? Ya omong kosong kalau kita, wah saya Pak tidak pernah khawatir. Khawatir itu hanya bagi yang lemah Pak. Saya orangnya strong. Karena saya sering minum strong. Apa itu strong man? Ya saudara, khawatir, ketakutan, ya itu bagian dari hidup manusia. Ya, pertanyaannya kenapa kita khawatir? Kenapa kita kok bisa khawatir? Ya, saudara, apa yang hilang sebenarnya dari hidup kita sehingga kita kok bisa khawatir? Nah, saudara, judul firman Tuhan saya pagi hari ini adalah Aku ingin bahagia. Haleluya. Saudara, kita semua ingin bahagia ya. Amin. Ya, kita semua ingin bahagia. Amin. Ya, saudara setuju dengan saya? Iya, kalau yang mungkin yang tidak ingin bahagia, ya silahkan. Tidak ya. Ya, tidak ya. Ya, saya percaya kita semua ini ingin bahagia. Makanya di dalam hidup ini segala sesuatu bersentuhan dengan yang namanya kebahagiaan. Saudara mau percaya atau tidak, kita secara mengerti atau tidak mengerti, paham atau tidak, selalu bersentuhan dengan kebahagiaan. Mau kita habis menikah, dikatakan selamat berbahagia. Tunangan ada kata selamat, ya. Selamat bertunangan, memiliki rumah yang baru, selamat memiliki rumah yang baru. Baru punya anak, selamat berbahagia. Dapat pekerjaan, selamat berbahagia. Nah, secara tidak langsung hidup kita ini bersentuhan dengan yang namanya kebahagiaan. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa kita dalam beberapa minggu ini, dalam beberapa hari ini khawatir, kita takut, kita was-was. Kenapa? Karena saudara begini, kita mulai berpikir, ya, jangan-jangan keadaan ini, jangan-jangan situasi saat ini itu akan mencuri, akan mengambil yang namanya apa tadi? Kebahagiaan kita. Betul apa tidak? Kapan kita anggap kita ini bahagia dengan keadaan kita? Kapan kita anggap kita pikir kita aman, kita bahagia dengan situasi kita? Ketika ada sesuatu yang coba mengancam mengambilnya, kita kemudian merasa ini akan mengancam kebahagiaan saya. Ini akan mengambil kebahagiaan saya. Ya. Oleh sebab itu sebelum saya melangkah lebih jauh, nah saya ada beberapa caption yang saya ambil dari IG, ya saudara boleh lihat di sana, ya boleh ditampilkan, ya. Ya, di sini dikatakan kalau semakin banyak pikiran itu semakin sedikit kebahagiaan. Semakin sedikit kita pikir, apakah semakin bahagia? Tidak juga. Ya, dikatakan lagi, ya salah satu tanda pertemanan yang tulus adalah ikut berbahagia atas pencapaian yang diraih teman, ya. Terus apa lagi? Ya, mari tumbuh lebih indah, lebih bahagia, lebih semangat, lebih positif. Ya, vibes-nya berbahagialah untuk diri sendiri. Ya, ada juga yang berkata, "Oh, bahagia adalah mereka yang pandai bersyukur." Jadi kalau saudara tidak pandai bersyukur, saudara kurang bahagia. Haleluya. Tetapi apakah cukup itu? Kadang ya, saudara, orang berkata, sering begini saya baca. Ya, kita bersyukur, ya kita bahagia, kemudian baru kita baru bersyukur. Kita apa? Kita bukan karena banyak, kemudian baru kita bisa bersyukur. Kita bersyukur, baru kemudian kita bisa bahagia. Tetapi benarkah perkataan-perkataan itu? Ya, kita kadang tidak menimbang, kadang kita nggak berpikir secara realistis, secara logika. Benarkah pernyataan-pernyataan yang kita baca,
kita ambil di Instagram itu. Nah, ada lagi ya dikatakan, oh bahagia itu cuma soal cara berpikir. Di situ ditampilkan yang juara 3 lebih bahagia. Juara 1 justru merengut mukanya. Ya ini yang disukai ibu-ibu ini. Yakin suamimu bahagia hidup bersama kamu? Coba cek di sini. Tanya ibu-ibunya. Yakin suamimu hidup bahagia dengan kamu? Saudara, itulah ukuran-ukuran kebahagiaan yang sering kita lihat di media sosial. Ya, saya tidak sarankan saudara untuk pegang yang tadi itu. Ya, tidak. Itu bukan standar yang Alkitab berikan. Ya, itu hanya kata-kata hikmat lah. Ya, orang-orang yang ada di dunia ini bagaimana mereka mengungkapkan ukuran kebahagiaan mereka. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari manusia kok dia itu perlu bahagia? Ya, sebenarnya apa yang mendasari manusia itu untuk dia bisa ingin rindu mencapai satu tempat yang namanya bahagia. Nah, perhatikan. Saya menulis di sana, motivasi hati kita selalu menuntut kita untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan untuk bahagia. Benar tidak? Kenapa kita beli rumah? Aku ingin lebih bahagia. Rumah yang di situ saya sudah tidak bahagia lagi. Kenapa saudara menikah? Saya mau bahagia. Setelah menikah terjadi perceraian. Kenapa kau bercerai? Karena saya tidak bahagia dengan itu dan perceraian membuat saya bahagia. Kadang saudara, yang membuat kita itu rindu untuk berbahagia, ingin mencapai tujuan itu karena ada motivasi di dalam hati kita yang menuntut kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Blaise Pascal menulis begini, semua orang mencari kebahagiaan, semua orang tanpa terkecuali, apapun sarana yang mereka pakai, mereka semua condong kepada tujuan ini, maksudnya untuk berbahagia ini. Nah, alasan sebagian orang pergi berperang, dan sebagian lagi menghindarinya adalah keinginan yang sama untuk bahagia, hanya dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kehendak kita dikendalikan oleh tujuan ini. Ya, inilah motif setiap tindakan dari setiap orang, bahkan dari orang-orang yang menggantung diri. Orang yang menggantung diri itu kenapa? Karena dia pikir hidupnya tidak bahagia. Dengan cara saya menggantung diri, dengan saya bunuh diri, itu akan membuat saya lebih bahagia. Nah, apa yang menggerakkannya? Ya, saudara, adalah motivasi hati kita. Ya, karena di dalam hati setiap manusia, dalam diri setiap manusia yang paling dalam ada sesuatu yang membuat dia tidak bahagia. Nah, ketidakbahagiaan ini yang akan memotivasi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan. Sehingga manusia kemudian banyak keinginan. Ya. Saudara kenal mungkin satu kartun yang dulu waktu saya masih SD itu begitu booming. Kartun apa itu? Lagunya bagaimana anak-anak?
Aku ingin begini. Jangan dinyanyi ya. Ya. Aku ingin ini, ingin itu, ingin banyak sekali. Semua semoga dapat dikabulkan. Ya, ini lucu sekali saya pikir ya. Ya, banyak keinginan. Nah, kenapa kok banyak keinginan? Dasarnya apa? Ya, apa yang membuat manusia itu begitu mengingini banyak hal? Ya karena dasarnya tidak bahagia. Nah, yang mendasari manusia itu, apa yang mendasari manusia sehingga manusia perlu menambahkan atau mengurangkan sesuatu di dalam dirinya adalah supaya ia berbahagia. Berarti manusia hidup dalam ketidakbahagiaan. Kalau Michael Jackson itu bahagia dengan nama besarnya, dengan karirnya, tentu dia tidak menambahkan dalam dirinya obat-obat penenang. Ya. Kurang terkenal apa Michael Jackson? Ya. Kalau kekayaan itu bisa membuat bahagia, ya, semakin kaya seseorang pasti dia akan semakin bahagia. Tetapi apakah buktinya bisa begitu? Oh tidak. Kadang banyak orang kaya tidak bisa tidur. Apalagi situasi begini. Aduh cenut-cenut Pak. Tetapi justru kadang tukang becak di bawah jembatan dia tidur menggerok dia. Sepertinya hidup itu tidak terjadi apa-apa. Wah kadang kita iri ya. Ini orang tidur di sini begitu nyenyak. Begitu nyaman. Sementara kita yang tidur di kasur bahagia tidak bisa tidur. Nah ini membuktikan bahwa kebahagiaan di dalam diri manusia tidak bisa diukur dengan pencapaian-pencapaian apapun. Nah berarti ada yang kurang, ada yang salah, ada yang hilang dalam diri manusia. Roma 3 ayat 23 bilang begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, saya katakan ketika manusia berdosa, manusia tidak hanya kehilangan sesuatu dari Allah, tetapi kehilangan Allah sendiri. Ayat itu katakan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak dikatakan kehilangan berkat Allah. Tidak dikatakan kehilangan kesehatan yang diberikan dari Allah. Kehilangan kekayaan yang diberikan oleh Allah. Tetapi kehilangan kemuliaan Allah. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, yang hilang dalam diri manusia itu adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu dosa itu adalah meninggalkan Allah. Dosa itu kita terhilang dari Allah. Dan akibat dosa adalah ditinggalkan Allah. Kenapa saudara? Karena Allah itu maha kudus. Allah tidak bisa bersemayam dengan yang namanya dosa. Allah tidak mungkin tinggal bersama-sama dengan dosa. Ya. Allah tidak mungkin bersekutu dengan kenajisan. Dia maha kudus. Sehingga ketika manusia berdosa, yang hilang dalam diri manusia itu adalah pribadi Allah. Kemuliaan Allah yang harusnya nampak dalam diri manusia. Waktu manusia berdosa, kemuliaan itu hilang. Kemuliaan itu pergi. Ya. Padahal manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga dalam ketelanjangannya manusia tidak malu, tidak melihat
kekurangan keadaannya yang telanjang. Tidak ada rasa malu, ya. Kenapa kita sekarang ada rasa malu? Hah? Karena itu membuktikan bahwa Anda dan saya adalah orang yang sudah jatuh dalam dosa. Ya. Nah, kalau saudara pelajari dalam terjemahan Inggris, ya, kata dosa di sana itu, ya, ditulis dengan kata sinet, itu terjadi, ya, sudah masa lalu dan masih berlangsung sampai hari ini. Ya. Kata sinet itu bukan saya berdosa hari ini, tidak. Sinet itu terjadinya masa lalu, tetapi terus masih berlangsung sampai saat ini. Itu sinet. Jadi bukan nanti aku melakukan dosa, tetapi kita sadar bahwa kita ini adalah sesungguhnya keturunan orang berdosa. Adam dan Hawa ketika dia jatuh dalam dosa, menularkan natur dosa itu di dalam diri umat manusia. Sehingga engkau dan saya dikatakan sebagai orang berdosa. Ya. Sama seperti ular yang berbisa, ya, walaupun dia belum pernah gigit orang, walaupun dia belum pernah membunuh orang, tetapi kita sudah sebut dia ular berbisa. Kenapa? Loh, dari mana kita tahu ular berbisa? Dia belum pernah gigit orang, belum pernah kasih mati orang. Karena mamanya berbisa, keturunannya berbisa. Makanya waktu manusia berdosa, yang hilang adalah pribadi Allah dalam dirinya. Ya, saya pernah kasih gambaran begini. Saudara, emas, bukan emas bagus ya. Emas itu, ya, yang paling berharga apanya? Apa yang membedakan emas itu dengan besi biasa? Dengan kuning, tembaga? Warna kuningnya. Betul? Saudara punya emas di sini yang tidak kuning, kita buang saja itu, tidak ada artinya itu. Itu hanya batu saja. Waktu emas itu tidak ada warna kuningnya, ya itu batu. Lu mau jual, mau apa, nggak laku itu. Emas itu yang berharga itu warna kuningnya, yang membuat dia mahal. Nah, ketika warna kuning itu hilang, untuk apa lagi? Nah, manusia diciptakan di dalam keadaan yang serupa dengan segambar dengan Allah. Waktu dia berdosa, yang hilang itu kemuliaannya, identitas ilahi di dalam dirinya itu hilang. Nah, Yeremia 2 ayat 11 bilang begini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya? Ya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, sebenarnya yang benar adalah ilah ya. Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya atau kabot dengan apa yang tidak berguna. Nah, waktu itu Yeremia mengatakan ini, Israel sedang jatuh dalam penyembahan berhala. Israel sedang jatuh di dalam dosa-dosa yang begitu bejat. Nah, saudara, dikatakan ayat ini mengatakan bahwa waktu Israel meninggalkan Allahnya, itu sama saja dengan menukarkan kemuliaannya. Ya. Saudara, di sini ada dikatakan tadi Allahnya, di sini kemuliaannya. Bukan dikatakan meninggalkan Allahnya, menukarkan Allahnya dan menukarkan sifat-sifatnya. Tidak, dikatakan menukarkan kemuliaannya. Ayat ini menyamakan Allahnya ya dengan dengan kemuliaannya, kabotnya. Ya. Jadi 1 Samuel 4 ayat 19 sampai 20
2 ya, ini menantu dari Imam Eli ya, dikatakan waktu Israel berperang dengan Filistin, tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Filistin. Nah, waktu itu anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas mati. Dan waktu Imam Eli mendengar bahwa tabut perjanjian itu dirampas, Imam Eli langsung tekancing, jatuh mati. Ya, saudara. Nah, kemudian waktu itu menantu Imam Eli ini mau melahirkan. Nah, kalau kita baca sana dikatakan ia menamai anak itu Ikabod, bukan kabot. Ya, itu tidak ada. Kabot itu kemuliaan. Nah, anak ini dinamai dengan Ikabod. Jadi orang Israel itu biasa memberi nama anaknya dengan peristiwa yang melatar belakangi peristiwa itu terjadi. Biasanya seperti itu. Dikatakan Ikabod. Kenapa? Karena telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Sebab tabut Allah telah dirampas. Jadi orang Israel ya kuno perjanjian lama itu melihat tabut perjanjian, ya mungkin boleh ditampilkan gambar tabut perjanjian. Nah, itulah tabut perjanjian, saudara. Ini salah satu alat yang ditaruh dan satu-satunya alat yang ditaruh di ruangan Maha Suci. Itu namanya tabut perjanjian. Nah, ini saudaraku dibawa kemana-mana. Kemanapun bangsa Israel pergi diangkat juga. Makanya ada tandu pengangkatnya itu. Dan seluruhnya itu disalut dengan emas murni. Ya. Dan itu bukan hanya sekedar alat. Di dalamnya terletak buli-buli berisi mana. Ya, 2 loh batu yang ditulis dengan tangan Allah, ya, dan tongkat Harun yang berbunga ditaruh di dalam situ. Nah, tabut perjanjian ini kemana orang Israel pergi selalu dibawa. Ya, saudara kalau baca ya, misalnya waktu Yosua menyeberang Sungai Yordan, tabut itu dibawa. Dipikul. Dan ketika imam-imam yang memikul menginjakkan sungai itu kemudian terbelah 2. Ya. Begitu juga ya, waktu mereka mengelilingi tembok Yeriko. Ya. Saudara, tabut ini menggambarkan kehadiran Allah ya di tengah-tengah umatnya. Makanya kalau saudara lihat di situ itu bukan hiasan biasa. Oh, ini ditaruh 2 kerup ya, makhluk ilahi. Ini hanya hiasan. Bukan. Itu bukan hiasan biasa. Ini perintah langsung dari Allah untuk menaruh 2 kerup itu. Apa? Nah, itu namanya yang ditutupnya itu adalah yang dikatakan dengan tutup pendamaian. Ya. Jadi tidak sembarang orang boleh masuk ke ruangan Maha Suci, ruang Maha Kudus. Nah, di atas tutup pendamaian itu, itulah imam besar 1 kali memercikkan darah pendamaian. Itulah kemudian umat Israel yang berdosa boleh didamaikan dengan Allah. Ya. Dan itu melambangkan kehadiran Allah. Jadi ketika selesai imam besar memercikkan darah, di antara 2 kerup itu akan muncul sinar yang namanya Shekinah Glory. Disitulah Allah berbicara kepada sang imam besar. Dan imam besar menyampaikannya kepada umat.
ketiadaan tabut perjanjian, berarti tidak ada firman. Ketiadaan tabut perjanjian berarti ketiadaan Allah. Sehingga kalau dikatakan tadi tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin, karena itu melambangkan kehadiran Allah. Tidak ada kemuliaan Allah sudah. Saudara. Jadi kita bisa di sini bisa melihat betapa berharganya Allah dalam kehidupan Israel. Betapa mulianya kemuliaan Allah bagi Israel. Mereka rela melakukan apapun untuk supaya tabut ini. Sehingga suatu kali dikatakan waktu tabut itu dicuri oleh bangsa Filistin, tinggal di antara bangsa-bangsa lain, Allah mengutuki bangsa itu. Kenapa saudara? Tidak bisa. Ya. Karena Allah hanya akan hadir di kemahnya, di baitnya, di antara umat-umatnya. Ya, saudara, bangsa Israel itu berperang, dia bawa itu. Kenapa? Karena melambangkan kehadiran Allah. Dan oleh karena Allah hadir, maka mereka boleh memenangkan pertempuran. Mereka boleh mengalahkan musuh-musuh mereka. Bukan dengan kuat gagah mereka. Ya. Bukan dengan hebat mereka. Ya. Apa sih hebatnya mereka? Di antara bangsa-bangsa yang besar. Ya. Tetapi karena Allah hadir di tengah-tengah mereka, disitulah Israel boleh melakukan banyak perkara, boleh menerima banyak keajaiban di dalam kehidupan mereka. Nah, ini memberi peringatan kepada kita. Betapa penting akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya katakan tadi, apa yang membuat Tuhan itu tidak hadir dalam hidup kita? Satu-satunya Allah yang membuat enggan hadir dalam hidup kita itu apa? Dosa. Semakin banyak kita melakukan dosa, semakin Tuhan tidak menyatakan kehadirannya dalam hidup kita. Semakin Roh Kudus berduka. Ya, makanya ada firman, janganlah engkau mendukakan Roh Kudus. Saudara, kalau istrimu berduka, suami-suami merasakan makanan yang enak tidak? Oh, jangan harap, Pak. Senyum saja tidak mau. Jangan harap kalau istri kita berduka, ya, kita dapat servis yang baik. Walaupun dia ada di situ, tetapi kehadirannya tidak maksimal. Walaupun dia masih satu rumah, tapi kalau dia dalam posisi berduka, ya, tidak maksimal di dalam rumah tangga itu. Ya, makanya satu-satunya tempat di mana Allah enggan menyatakan kehadirannya ketika kita hidup di dalam dosa. Ya. Nah, pertanyaannya begini sekarang. Apa hubungan bahagia dengan kemuliaan Allah? Ya. Kan saya tadi pertama bahagia, terus sampai di tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Allah. Apa hubungannya antara bahagia dan kemuliaan Allah? Ya. Ya. Dalam Kejadian 3 ayat 6 sampai 7 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan, dan selanjutnya, nah, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara
dan membuat cawat. Jadi waktu manusia melakukan satu pelanggaran, melakukan dosa, manusia itu kemudian merasa malu dengan keadaannya. Apa yang dilakukan waktu manusia merasa malu? Menutupi dirinya. Ya, mulai melakukan sesuatu. Ya, supaya rasa maluku ini hilang. Saudara, saya tidak usah ajar ya saudara untuk cari alasan. Betul? Kita manusia ini paling banyak alasan. Betul tidak? Ya, tidak ada kita buka kursus alasan. Ya. Level 1 3 bulan, level 2 ya 3 bulan, sehingga 1 tahun Anda sudah selesai dengan alasan-alasan. Tidak ada. Ya, dari kecil secara otomatis kita pintar membuat alasan. Ya. Banyak alasan yang kita buat. Kenapa? Tujuannya apa sebenarnya? Karena kita sedang menutupi rasa malu kita. Kita sedang buat benteng supaya celah ini, supaya noda ini, supaya keadaan ini tidak dilihat oleh orang. Betul tidak? Ya. Kita sering buat itu, saudaraku. Sama seperti Adam dan Hawa. Waktu mereka sadar dirinya ada yang lemah, mereka membuat satu alasan untuk menutupi dirinya, menutupi kemaluannya. Manusia membuat banyak cara untuk menutupi kekurangannya ini. Ya, yang didasari pada yang disebut tadi, ketidakbahagiaan. Tetapi apa yang dilakukan Allah? Ya. Apa yang dilakukan Allah untuk menutupi apa yang kurang? Apa yang membuat manusia tidak bahagia tadi? Apa yang dilakukan Allah? Allah mengambil satu binatang, disembelihnya dan kulitnya dipakaikan menutupi apa yang malu dalam diri manusia. Betul? Di dalam Kejadian Allah mengambil kulit binatang dan menutupinya. Ini tindakan Allah, saudara. Manusia tidak berpikir dirinya, oh saya harus pakai ini. Ya, saya manusia ambil ini ambil, tetapi Allah punya satu cara, yaitu mengambil binatang dan menutupi apa yang kurang, apa yang membuat manusia malu itu dengan kulit binatang. Inilah sebenarnya gambaran dari apa yang akan dilakukan Kristus untuk umatnya. Sehingga ini disebut sebagai Injil yang pertama. Injil dalam Kejadian 3. Ya. Ini sebenarnya satu nubuat tentang apa yang akan dilakukan, dikerjakan Kristus suatu saat nanti, bahwa manusia dalam keadaannya ya dengan rasa malunya mereka akan mencari segala sesuatu, tetapi Allah menyediakan satu cara, yaitu melalui Yesus Kristus. Ayat 25 ya, maaf ya, Roma 3 ayat 25 ya, dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu, yang terjadi pada masa kesabarannya. Nah, saya kaitkan saudara dengan Ibrani 9
ayat 5. Kenapa kok saya kaitkan dengan hal ini? Nah, dikatakan, dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian, ya. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan secara terperinci. Nah, saudara perhatikan di sana. Frasa yang berkata, Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Dan frasa yang berkata, yang menaungi tutup pendamaian. Itu digunakan kata yang sama. Jadi di dalam perjanjian baru ada dua kata ini yang sama, yaitu tutup pendamaian dan jalan pendamaian. Jadi kenapa kok makanya saya tadi hubungkan kebahagiaan, kenapa kok dihubungkan dengan kemuliaan Allah, dengan tutup pendamaian? Ya. Manusia tidak akan pernah benar-benar bahagia sampai dia menemukan apa yang kurang dalam dirinya dan mengisinya dengan pribadi Allah sendiri. Ya. Apa yang hilang tadi dalam diri manusia, saudara? Allah sendiri. Ya. Allah yang kekal, pencipta langit dan bumi. Bisakah yang hilang dalam diri manusia itu diisi dengan ciptaan? Tidak bisa. Bisakah yang hilang dalam diri manusia itu diisi dengan sesuatu yang bukan Allah? Tidak bisa. Ya. Ada satu lubang dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi dengan Allah. Jadi saudara ini bersyukur, saya dan saudara bersyukur ketika Yesus memanggil kita, ketika Yesus mengangkat kita, ketika Yesus menebus kita dan kita ada di dalam Dia. Apa yang hilang itu Allah kembalikan dalam diri manusia. Ya, karena Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Sehingga waktu Yesus hadir dalam hidup kita, waktu Yesus yang telah menebus dan membayar hidup kita ada dalam hidup kita, ya, yang kalau tadi di tabut perjanjian Allah tidak bisa berfirman kalau tidak ada tutup pendamaian, ya. Waktu kita ada di dalam Yesus, saudara, baru kita bisa mengerti firman. Waktu Yesus ada dalam diri kita, kita akan bisa menangkap firman. Ya. Dan kehadirannya itu yang membuat hidup kita menjadi cukup. Karena lubang yang ada di dalam diri kita yang hanya bisa diisi oleh Allah, diisi oleh pribadi Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri. Nah, saya menulis manusia yang dari semula telah kehilangan kapot dan menjadi malu karena dosa, selalu berusaha mengisi sesuatu yang hilang dalam dirinya itu dengan berbagai macam cara. Namun sekali lagi, dan terus akan seperti itu, manusia tidak akan pernah benar-benar bahagia sampai dia mengisi yang hilang dalam dirinya dengan apa yang bukan ciptaan, yaitu Allah sendiri. Nah, masalahnya malu itu harus ditebusnya dengan rasa malu. Ya.
Oleh sebab itu Kristus datang, rela menanggung rasa malu, supaya kita yang hidup dengan rasa malu dapat mengangkat kepala dan memandang kepada Allah dalam kemuliaannya. Ya. Rasa malu hanya bisa ditebus dengan rasa malu. Hutang 100 juta hanya bisa diselesaikan dengan hutang 100 juta. Saudara tidak akan dikatakan lunas kalau kau bayar 50 juta. Ya. Rasa malu ditebusnya dengan rasa malu. Dan manusia yang malu dengan keadaannya. Waktu di atas kayu salib, Kristus begitu dipermalukan. Yesus begitu malu. Bahkan orang begitu banyak mengejek dia. Ya. Bukan hanya dia salib, mulai dari disesah, dipukuli, dipermalukan, diludahi. Ya. Kalau engkau anak Allah, kalau engkau Mesias, turun, selamatkan dirimu dan kami akan percaya kepadamu. Tetapi kalau dia turun, saudara, dia tidak mau menanggung rasa malu, kita akan tetap menjadi orang yang malu sampai hari ini. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus rela menanggung rasa malu kita di atas kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa supaya kita yang berdosa diangkat menjadi pangeran-pangeran Allah, anak-anak Allah. Ya, saudara, sehingga sebagai penutup, ya, dan ini ya adalah semuanya kasih karunia Tuhan. Ya, Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa juga, saudara? Cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma itu apa sih? Gratis. Apakah yang gratis itu selalu murah? Tidak. Cuma-cuma itu gratis. Pertanyaannya, apakah yang gratis itu selalu murah? Tidak. Bisa saja itu berlian kita dapat gratis. Ya. Keselamatan diberikan Allah. Anda tidak hidup lagi dalam rasa malu saat ini. Itu karunia Allah. Diberikan kepada saudara. Tetapi apakah itu murahan? Oh tidak, Pak. Keselamatan itu mahal. Begitu mahalnya sampai kita tidak bisa melakukannya, tidak bisa mengejarnya, tidak bisa membelinya. Tetapi Allah yang penuh kasih karunia memberikan kepadamu dengan cuma-cuma, tetapi hanya melalui Yesus Kristus. Ya, bagi saudara mungkin yang belum mengenal Dia, belum mempercayakan hidupmu kepada Dia, datanglah kepada Dia. Dan bagi saudara yang berkata, saya orang percaya, tetapi masih suka tinggal, masih suka hidup di dalam dosa, masih suka melakukan dosa, sadari ya bahwa Anda berharga. Ingat, kita bukan hidup lagi dalam rasa malu yang terus menerus. Tegakkan kepalamu. Berikan hidupmu kepada Allah. Sehingga kalau Roma 10 ayat 11 bilang begini. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa mengambil kebahagiaanmu. Ya.
Tidak ada yang bisa mencuri kebahagiaanmu. Karena kebahagiaanmu engkau taruh di dalam Kristus. Ya. Tidak ada yang bisa mengambil itu, saudaraku. Ya. Hanya kadang kita yang lupa bahwa kita hidup di dalam Kristus. Hanya kadang kita lupa bahwa Kristus sudah cukup bagi saya. Hanya kadang kita lupa dengan keadaan yang menekan kita. Kita lupa akan keberadaan kita di dalam Kristus. Bahwa dia di dalam saya dan saya di dalam dia. Dan itu tidak berubah. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan dipermalukan. Jadi kalau ada orang mempermalukanmu, ya, engkau cukup bilang, ya terima kasih Tuhan. Aku di dalam Kristus. Tidak ada yang bisa mencuri dia dari hatiku. Ya. Terima kasih Tuhan. Ya. Engkaulah sumber kemuliaanku. Engkaulah kebahagiaanku. Jangan cari kebahagiaan di luar Kristus. Jangan cari kejar prestasi hanya untuk engkau supaya bahagia. Salah. Jangan menikah karena tujuan engkau berbahagia. Ya, kalau tidak percaya tanyalah bapak-bapak itu atau ibu-ibu. Ya, kita menikah Pak bukan untuk bahagia. Ya, orang menikah itu cari masalah. Sudah. Kita menikah karena kita mau menghadirkan Kristus dalam keluarga kita. Amin. Iya. Kalau Anda menikah supaya saya bahagia, Anda sedang menuju kepada jalan yang salah. Anda pasti akan tidak bahagia. Orang-orang yang menikah adalah orang-orang yang sudah bahagia. Dan ketika dua-duanya sama-sama bahagia di dalam Kristus. Nah, kebahagiaan karena Kristus itu akan terpancar dari keluarga itu. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian. Ya. Ku perlu Engkau Tuhan. Terima kasih. Hanya Tuhan saja. Sesungguhnya yang kami perlukan dalam hidup ini. Kami butuh Engkau lebih dari segalanya. Di hatiku, yes Tuhan, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Bersama katakan Kau di hatiku. Kau
di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ku perlu Kau, ku perlu Kau. Haleluya. Yes Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Ku perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau yang mengerti. Hanya Tuhan yang mengerti setiap kebutuhan kami. Hanya Engkau Tuhan yang ku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bersama katakan, ku perlu Kau, ku perlu Kau. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengakui Tuhan bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Di hidupku, Yesus Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau mengerti hatiku. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Yang ku perlu. Ya Tuhan, kami menyadari betapa rapuh diri kami tanpa Engkau. Betapa kami sering mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Karena pikirku itu bisa membahagiakan aku. Dan kami mengabaikan pribadi yang adalah sumber kebahagiaan di dalam diri kami. Tolonglah kami, tolong kami. Haleluya. Mari angkat hatimu. Terima kasih Bapa. Kami perlu Engkau lebih lagi. Lebih lagi kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Ku perlu Kau Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Di
Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah mencurahkan damai sejahtera sukacita dari tempat yang maha tinggi. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau. Sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati juga pekerja usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi, sidang jemaat Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulanglah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin.